Saudara sekalian, jadi kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, orang yang bahagia itu ketika dia menikah, ia cinta dengan orang ia jadikan sebagai seorang istrinya, sebagai seorang suaminya. Kemudian kalau dia punya istri, istrinya yang soleh. Dia punya suami, suaminya yang soleh, suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Itulah akan terjalin kebahagiaan hidup. Nanti dia akan membentuk mahligai rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah. Wa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkah, murah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menjelaskan tentang masalah kebahagiaan hidup. Ada orang menganggap dirinya bahagia ketika dia dapat mengumpulkan barang-barang kuno yang ia sukai. Apa itu bentuknya? Berupa mobil-mobil kuno zaman dulu. Ada yang bahagia ketika dapat mengumpulkan motor-motor kuno zaman dulu. Ada yang bahagia ketika dapat mengumpulkan binatang-binatang yang ia sukai, burung misalnya, atau ada juga ular dan lain sebagainya, atau ikan. Itu semua dia menganggap satu buah kebahagiaan di dalam hatinya. Tapi bahagia menurut baginda Rasulullah SAW itu bukan seperti itu. Rasulullah menyatakan arba'u min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihah. Ada 4 macam kebahagiaan hidup. Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu salihah, mendapatkan pasangan hidup yang soleh. Seorang suami dapat pasangan istri yang solehah. Seorang istri mendapatkan pasangan seorang suami yang soleh. Yang kedua, wa auladuhu abror, mendapatkan anak yang soleh atau solehah. Yang ketiga, wa khulatha'uhu shalihin, mendapatkan teman sejati, teman yang soleh, teman yang solehah, teman yang baik, yang menolongnya di waktu susah tanpa pamrih. Yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladih, mendapatkan tempat usaha, tempat bekerjanya, mencari uangnya di negerinya sendiri. Itulah yang menurut baginda Rasulullah SAW kebahagiaan hidup. Baiklah, saya ingin jelaskan satu persatu, tapi 2 hal saja yang ingin saya jelaskan karena keterbatasan waktu. Nanti kita lanjutkan di waktu yang berikutnya. Saudara sekalian, jadi kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, orang yang bahagia itu ketika dia menikah, ia cinta dengan orang ia jadikan sebagai seorang istrinya, sebagai seorang suaminya. Kemudian kalau dia punya istri, istrinya yang solehah. Dia punya suami, suaminya yang soleh, suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Itulah akan terjalin kebahagiaan hidup. Nanti dia akan membentuk mahligai rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Saudara,
Berapa banyak orang yang menikah baru beberapa bulan sudah bercerai. Berapa banyak orang yang menikah dengan begitu mewahnya, megahnya, ribuan orang diundang, bahkan ada yang sampai 5.000 orang diundang di tempat yang begitu besarnya, menghabiskan uang miliaran rupiah. Tapi sangat disayangkan, usia pernikahannya tidak lama, cuma dalam waktu 5 bulan dia sudah bercerai. Naudzubillah. Nah, kalau kita mau bahagia, pilihlah calon kita yang baik, yang benar. Jangan asal memilih. Kita lihat orang ini kaya, kemudian kita senang, kita jadikan sebagai suami kita, tanpa kita lihat lagi bagaimana akhlaknya, kepribadian hidupnya, bagaimana keturunannya, bagaimana pekerjaannya. Kita nggak lihat itu semua, kita silau dengan harta bendanya, tapi ternyata menyakitkan hati kita. Itu yang sangat kita sesalkan. Jangan seperti itu. Jadi kalau ada yang memperkenalkan itu orang yang baik, orang yang soleh, insya Allah dia tidak akan menjerumuskan kita. Dia pasti akan mencarikan orang yang terbaik untuk kita. Nah, ini yang paling bagus, biar nanti akan mendapatkan kita kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, yakni kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi kalau misalnya kita ingin bahagia, carilah seorang suami yang benar-benar bertanggung jawab untuk anak-anaknya dan istrinya. Suami yang mencari nafkah untuk keluarganya. Suami, seorang ayah yang bekerja pagi, siang, dan malam untuk memberikan nafkah yang halal kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya, seorang istri yang soleha adalah seorang istri yang bertanggung jawab di dalam mengurus anak, membesarkan anaknya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Seorang istri yang soleha adalah seorang istri yang ketika sang suaminya keluar dari rumahnya, dia menjaga anak-anaknya dan menjaga harta benda daripada sang suaminya. Seorang istri yang soleha adalah seorang istri yang ketika dipanggil oleh sang suaminya, dia langsung mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan akan kami laksanakan. Jangan kita lihat sekarang ini seorang istri begitu beraninya kepada suaminya. Kadang-kadang dia berkata dengan nada-nada yang tinggi. Kadang-kadang matanya melotot. Ini satu hal yang tidak baik, yang tidak boleh kita tiru. Melihat sinetron-sinetron yang tidak baik dan tidak benar, akhirnya tanpa disadari mengikuti apa yang dia tonton. Itu berbahaya. Padahal surganya seorang istri berada di sang suaminya. Kalau suaminya ridho, suaminya ikhlas, maka insya Allah dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, walaupun dia melakukan ibadah sholat setiap waktu, puasa sunnah, puasa wajib, sholat sunnah, sholat wajib, tapi dia melawan kepada sang suaminya, kemudian suaminya nggak ridho, nggak ikhlas, maka dia tidak akan mencium baunya surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau ingin bahagia, maka bentuklah keluarga kita menjadi keluarga yang sah. Anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kita akan membentuk anak kita menjadi anak yang baik kalau ibunya, bapaknya tidak baik?
Bagaimana kita akan membentuk anak kita menjadi anak yang taat kalau ibunya mencontohkan tidak taat kepada sang suaminya? Hanya kontrak, berlawanan. Dia mengajarkan kebaikan, tapi dia mencontohkan tidak ada kebaikan dalam hidupnya. Itu yang salah. Kita lihat bagaimana keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang hidupnya damai, tenang, dan tentram, itu berasal dari rumahnya. Al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama, pendidikan yang pertama yang diajarkan adalah oleh ibunya. Nah, makanya ketika berhubungan suami istri, kita baca doa. Kemudian keluar sperma, kita baca doa. Ketika anak itu di kandungan, kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika keluar, pertama keluar dari rahim ibunya, kita azankan di kuping kanannya, kita qomatkan di kuping kirinya. Kemudian kita doakan semoga anak ini akan menjadi anak yang baik, akan menjadi anak yang soleh, akan menjadi anak yang solehah. Kita kasih contoh-contoh bagaimana ketika ada orang susah, kemudian kita ajarkan kepada anak kita, nak, kamu kasih tuh pengemis itu, kasih. Jadi ada orang yang kelihatannya susah, kita tolong, kita berikan ke anak kita yang memberikan. Itu adalah satu buah proses pendidikan yang baik. Kita berikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari azab api neraka. Jangan kita biarkan anak kita mabuk-mabukan, bermain dengan wanita-wanita. Ini salah. Kadang-kadang ada orang tua yang membiarkan, dianggap biarin mumpung masih muda, dia puas-puasin, nanti kalau sudah tua baru dia akan bertobat. Siapa yang tahu tentang masalah mati? Siapa yang tahu umur dia masih panjang? Kita harus didik dari awal. Dari masih anak itu lah, baru masih di dalam kandungan kita udah berikan pendidikan. Keluar, kita berikan pendidikan agama. Apalagi anak itu sudah bisa bicara, menginjak usia 3 tahun, 4 tahun. Bahkan kalau udah usia remaja, tetap harus kita lihat bagaimana dia bergaulnya di luar, bagaimana di rumah adabnya kepada ibu dan bapaknya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Karena kalau kita tidak mendidik dengan baik, maka anak yang kita besarkan dengan susah dan payahnya akan menjadi azab bagi ibu dan bapaknya, karena dirongrong oleh anak-anaknya yang terlalu cinta kepada kenikmatan kehidupan dunia. Maka hati-hati. Kita ini sebagai orang tua jangan terlalu memberikan kenikmatan dunia yang terlalu berlebihan. Anak masih SMP udah dikenalkan motor, anak baru SMP sekolah dikasih motor, anak SMA udah dikasih mobil, sehingga akhirnya dia terlalu cinta dengan kenikmatan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Janganlah kamu bermegah-megahan dengan kehidupan kenikmatan dunia, diperbudak oleh dunia, hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk ke dalam liang kubur. Coba lihat, orang yang memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, dia akan menikmatinya di saat usianya sudah senja. Anak itu akan bakti kepada ibu dan bapaknya. Tapi anak yang dididik dengan nikmatan dunia, kemudian dilepas begitu saja, dibiarkan anak itu mau ngapain aja kita bebaskan, maka ketika kita sudah tua, anak akan lupa dengan ibu dan bapaknya. Bahkan berapa banyak anak yang menaruh orang tuanya di tempat panti jompo dikarenakan dia malas, dia enggan disibukkan oleh kedua orang tuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sahabat-sahabatku sekalian, jadi 2 hal saja yang saya sampaikan, nanti kita sambung kembali.
kalau kita ingin bahagia, carilah istri yang solehah, carilah seorang suami yang soleh. Yang kedua, dalam hidup berumah tangga, kalau kita ingin membahagiakan diri kita, bahagia keluarga kita, didiklah anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.